Halo, selamat datang. Hari ini kita akan membedah sebuah transformasi besar-besaran, gimana sih cara Indonesia menyiapkan generasi penerus kita untuk dunia yang nantinya bakal didominasi oleh kecerdasan buatan atau AI. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kayaknya ada di pikiran semua orang ya kan. Rasa cemas tapi sekaligus penasaran soal masa depan pekerjaan kita. Nah, ini nih yang jadi titik awal pembahasan kita kali ini. Dan ini tuh bukan cerita masa depan yang jauh loh. Menurut World Economic Forum, transformasi ini lagi terjadi sekarang ini juga. Gambar ini bukan sekedar ilustrasi, tapi potret nyata dari pergeseran besar dalam cara dunia bekerja. Angkanya, wow, 86%. Bayangin, sebanyak itu perusahaan di dunia yang yakin kalau AI dan teknologi pemrosesan informasi bakal mengubah organisasi mereka secara fundamental di tahun 2025. Itu kan sebentar lagi banget ya, skalanya ini gede banget dan kita harus benar-benar perhatiin kecepatannya. Nah, dari sini, yuk kita lihat bagian pertama dari ceritanya. Pergeseran global yang udah ada di depan mata kita, yang lagi membentuk ulang setiap industri. Dan yang menariknya lagi, ternyata Indonesia tuh udah jadi salah satu negara terdepan loh dalam penggunaan AI generatif di tempat kerja. Lihat deh angkanya, 71%. Jauh di atas rata-rata dunia yang cuma 55%. Ini bukti kalau kita bukan cuma penonton, tapi pemain aktif di revolusi ini. Artinya apa? Poin kuncinya adalah AI ini udah jadi kayak mesin baru yang menggerakkan hampir semua sektor kehidupan kita. Ini bukan lagi soal aplikasi canggih doang, tapi udah jadi ya semacam infrastruktur dasar buat masyarakat modern. Oke, sekarang kita geser sedikit. Kita lihat gimana semua ini ngebentuk sebuah cerita yang unik buat Indonesia, sebuah bangsa yang lagi ada di persimpangan jalan digital. Di satu sisi, peluangnya besar banget. Ekonomi digital kita kan lagi meledak pertumbuhannya. Coba lihat, naik 3 kali lipat cuma dalam 6 tahun. Kita yang terbesar se-Asia Tenggara dan itu fondasi yang kuat banget. Nah, ini nih yang keren. Kutipan ini nunjukin banget mindset kita sebagai bangsa. Kita tuh ngelihat potensi di teknologi baru ini. Optimisme kayak gini tuh aset yang luar biasa loh. Artinya kita siap buat nerima perubahan, bukan malah melawannya. Tapi pertanyaannya adalah apa kita punya orang-orang yang cukup buat nguatin pertumbuhan yang luar biasa ini? Karena kan pertumbuhan cepat butuh bahan bakar, dan di ekonomi digital bahan bakar itu ya talenta-talenta yang jago. Diperkirakan nih, di tahun 2030, Indonesia itu butuh 12 juta talenta digital. 12 juta. Biar transformasi kita tetap jalan di jalurnya. Angka yang gede banget kan? Ini nunjukin seberapa besar ambisi digital kita. Tapi, kalau kita lihat dari hasil sistem pendidikan kita sekarang, kita diproyeksiin cuma bakal punya 9 juta talenta yang tersedia. Nah, disinilah kita mulai berhadapan sama kenyataan. Artinya ada kekurangan kritis, sebanyak 3 juta tenaga terampil. Ini adalah gap, sebuah jurang yang harus kita tutup. Kalau enggak, pertumbuhan yang tadi kita lihat bisa-bisa mandek di tengah jalan. Terus gimana dong caranya Indonesia mau nutupin gap ini? Nah, ini dia yang membawa kita ke inti solusinya. Sebuah kebijakan kurikulum baru yang super ambisius yang dirancang khusus untuk masa depan. Jadi kebijakan baru ini tujuannya bukan buat bikin semua siswa jadi programmer ya. Tujuannya jauh lebih dalam dari itu. Ngajarin cara berpikir yang baru. Berpikir komputasional itu ibaratnya kayak ngajarin kita jadi detektif masalah. Kita belajar mecah masalah yang rumit jadi bagian-bagian kecil yang lebih gampang diurusin, terus diselesain satu-satu. Ini tuh skill yang kepake seumur hidup di zaman apapun. Dan yang paling penting, ini tuh bukan cuma soal teknis. Kurikulum ini juga ngebangun fondasi etika yang kuat banget. Iya kan? Buat apa teknologi canggih kalau dipakainya sembarangan? Nah, pilar-pilar ini nih yang jadi kompas moral buat generasi digital kita, biar teknologinya dipakai untuk kebaikan. Oke, tentu saja menerapkan visi segede ini nggak akan gampang. Pasti ada rintangannya. Jadi, yuk kita lihat tantangan-tantangan di dunia nyata yang harus dihadapi biar kebijakan ini bisa sukses. Nah, kebijakan ini tuh nggak naif. Penyusunnya sadar betul ada banyak banget hambatan nyata di lapangan. Mulai dari akses internet dan listrik yang belum rata, terutama di Indonesia bagian timur, sampai kekurangan komputer di banyak sekolah. Dan yang paling penting, perlunya pelatihan guru yang terus-menerus dan efektif. Mengakui adanya masalah ini, itu udah jadi langkah pertama yang paling penting buat nyelesainnya. Jadi, strateginya itu bukan buat gantiin guru. Sama sekali bukan. Tapi buat memberdayakan mereka. Coba deh lihat perbandingan ini. Intinya adalah menciptakan kemitraan. Menggabungkan kehebatan manusia yang nggak bisa digantiin kayak empati dan kreativitas dengan kekuatannya AI kayak kecepatan dan personalisasi dalam skala besar. Nah, kutipan ini benar-benar nangkep ide utamanya.
Ini soal evolusi, bukan penggantian. Dan ini berlaku buat semua, ya buat siswa yang belajar skill baru, juga buat para guru yang harus ikut beradaptasi ngajar di era yang serba baru ini. Pada akhirnya, kebijakan ini adalah sebuah titik awal yang sangat kuat. Ini adalah peta jalannya. Tapi, optimisme aja kan nggak cukup. Slide terakhir ini ninggalin kita dengan sebuah pertanyaan, sebuah tantangan buat kita semua. Karena untuk mengamankan masa depan digital Indonesia, butuh kerja bareng dari kita semua. Dari semua lapisan masyarakat. Jadi, kerja kerasnya baru aja dimulai.